Dengar gak? Minta tolong. Minta tolong. Ya Allah. Dari saya SMP sampai saya SMA, orang tuaku menjanjikan membelikanku motor. Tapi tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan. Uangnya malah buat judi dan mabuk-mabukan. Allah Akbar. Judi buat mabuk-mabukan. Akhirnya saya marah. Saya bunuh diri, gantung diri. Allah Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat sedulur dan sahabat-sahabat sang musafir. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam sehat selalu buat kalian. Dan semoga kalian selalu dimudahkan rezeki, usaha dan karirnya. Amin ya rabbal alamin. Dan buat sahabat sedulur semuanya, di malam hari ini di jam 10 malam aku berada di tengah-tengah pemukiman. Dan di mana pemukiman ini 2 minggu yang lalu itu ada orang ataupun pemuda yang mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, sedulur semuanya. Dan mohon maaf sedulur, ini rumah dari almarhumah. Dan beliau itu, mohon maaf sekali lagi, beliau itu anak dari orang seperti diriku, orang yang serba kekurangan perekonomiannya. Dan bapak beliau itu juru parkir di pasar dulu. Dan beliau nggak tahu kenapa sebab akibat anaknya itu mengakhiri hidupnya. Dan setelah beliau mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, komplek ini menjadi sepi. Kalian bisa lihat sendiri, jam 10 tidak ada orang satupun yang keluar. Kalian bisa lihat sendiri. Dan ini rumahnya. Dan sekarang kosong, dikosongin rumahnya. Beliau mengakhiri hidupnya di kamar beliau. Itu sekitar ditemukannya itu jam 4:30 pagi. Ditemukan sama ibunya. Kebetulan ibunya itu membangunkan anaknya untuk sholat subuh, siap-siap sholat subuh. Tapi ibunya itu mengedor-ngedor pintu kamarnya, itu nggak ada jawaban. Gak ada jawaban sekali, cuman terdengar suara musik yang agak lumayan kencang. Biasanya dia itu dibangunkan sama orang tuanya itu langsung menjawab. Tapi di pagi itu si ibunya itu gak ada jawaban sama sekali. Sampai gedor-gedor. Itu keras sekali katanya, keras banget. Ibunya mengedor-ngedor tapi gak ada jawaban. Dan akhirnya didobrak sama
tetangganya. Dan beliau ditemukan sudah menggantung, memakai seutas tali raffia yang didobel 4 di kamarnya. Ibunya itu benar-benar panik karena biasanya ibunya itu menggedor pintu ataupun memanggil anaknya. Itu langsung menjawab. Dia tidak menjawab dan ibunya itu perasaannya itu nggak enak. Masalahnya malamnya si anaknya itu sempat beradu mulut sama bapaknya. Habis itu anaknya itu marah, terus membanting pintu dan mengurung di dalam kamar. Dan paginya udah ditemukan menggantung di dalam kamar. Dan setelah itu warga sekitar takut karena sering melihat penampakan atau perwujudan seperti pemuda yang bergantung. Mohon maaf, namanya itu Mas Yanto. Sering melihat Mas Yanto itu berjalan kadang melihat Mas Yanto itu lagi menangis. Makanya kampung ini menjadi sangat sepi setelah sering banget melihat penampakan Mas Yanto. Dan akhirnya orang kampung menyuruh aku untuk datang ke sini untuk mencoba menetralisir lokasi ini. Aku mendengar kayak suara orang menangis. Ketangkap audionya gak? Bentar dulu. Minta tolong. Kayak minta tolong. Salam. Astagfirullahaladzim, siapa? Dengar gak? Minta tolong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah. Pucat. Ini kok kayak darah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ini sama siapa? Apakah ini Mas Yanto? Minta tolong. Tolong kenapa? Ya Allah. Minta tolong tapi malah kabur. Maksudnya minta tolong apa? Kok malah kabur? Kok malah kabur? Sahabat sedulur semuanya, tadi lihat gak? Tadi lihat gak? Jelas kan? Minta tolong. Allah. Depan. Assalamualaikum. Apakah ini Mas Yanto? Assalamualaikum. Dengar gak? Minta tolong. Minta tolong. Ya Allah. Assalamualaikum. Mas Yanto.
Dengar gak, sahabat? Minta tolong. Minta tolong, dengar gak? Assalamualaikum, Mas Yanto. Ini rumah dikunci, sedulur. Kalau enggak, aku masuk. Dengar gak? Minta tolong, jelas banget. Jelas banget. Minta tolong tapi pelan. Sangat jelas banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Yanto, jika Mas Yanto mau wujud ataupun mau menyampaikan sesuatu, wujudlah. Barangkali aku bisa menolong panjenengan. Wujudlah, jangan kabur. Astagfirullahaladzim. Lihat, sahabat, di atas. Kalian bisa lihat, sahabat, sedulur semuanya. Assalamualaikum, Mas Yanto. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Pucat banget. Ini ada darahnya. Astagfirullah. Ini kemana, sahabat? Ini kemana, sahabat? Ini kemana? Dengar gak? Suara minta tolong. Dengar gak? Dengar gak suara minta tolong? Kalian bisa lihat kan, ini benar-benar super duper sepi. Jam 10 masih sepi banget. Astagfirullahaladzim. Dia di sini, sahabat. Mas Yanto, kenapa? Panjenengan minta tolong, kenapa? Bok aku bisa bantu. Aku siap. Tolong aku. Iya, emang Mas Yanto kenapa? Ya Allah. Minta tolong tapi kabur. Minta tolong tapi kabur. Ini maksudnya apa? Dia minta tolong tapi kabur. Ya. Mas Yanto. Mas Yanto itu gak usah takut. Ada apa? Mas Yanto minta tolong mau apa? Ini benar Mas Yanto apa bukan? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dia kemana, sahabat, sedulur semuanya? Ya Allah. Dia minta tolong tapi kabur. Kita coba ke bawah lagi, sahabat. Kita coba ke bawah lagi. Kenapa dia minta tolong tapi kabur?
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Sahabat sedulur, ya Allah, ini darah semua, sahabat. Kalian bisa lihat, ini darah. Di kepala pun ada darahnya. Assalamualaikum. Mas Yanto. Ini Mas Yanto apa bukan? Iya. Mas Yanto, aku kepengin ngomong. Aku kepengin tolong, kenapa? Katanya iya, tolong, tapi kabur. Maksudnya apa ini, sahabat? Lihat, sepi banget. Maksudnya ini apa, sahabat? Dia minta tolong tapi kabur. Aku penasaran. Aku kepengin tanya, menginterogasi beliau. Itu kenapa? Itu kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah, di depan sahabat sedulur semuanya, kita coba tanya baik-baik. Mas Yanto, Mas Yanto, tolong kenapa? Iya, tolong kenapa? Aku Tersiksa. Tersiksa kenapa? Tersiksa. Tolong aku tersiksa. Maksudnya apa? Dia mengakhiri hidupnya. Dia minta tolong, katanya tersiksa, sahabat. Apa kita coba ke rumahnya dia? Apa gimana? Dia katanya tersiksa. Maksudnya apa, sahabat? Dia minta tolong, katanya tersiksa. Dia minta tolong, katanya tersiksa. Kita coba tarik sosok ataupun Mas Yanto. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin-Mu ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aku coba kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba kunci. Assalamualaikum. Tolong. Apakah ini Mas Yanto? Apakah ini Mas Yanto? Iya. Iya. Sebentar. Ya Allah. Sebentar, sahabat sedulur semuanya.
Aku manjangin tripod dulu, sahabat. Dia pucat. Dia katanya Mas Yanto benar. Kita coba tanyain, kenapa dia itu mengakhiri hidupnya, dan kenapa dia minta tolong, katanya tersiksa. Kita coba tanyakan, ada apa, kenapa dia minta tolong, sahabat semuanya. Assalamualaikum Mas Yanto. Tolong kenapa? Aku tersiksa. Tersiksa kenapa? Aku bunuh diri. Panjenengan bunuh diri, itu kenapa? Saya tidak diterima. Tidak diterima. Jelas orang mengakhiri hidupnya itu tidak diterima, emang jelas. Saya ditolak. Ditolak. Kenapa panjenengan itu bunuh diri? Orang tuaku. Orang tua Mas kenapa? Selalu berbohong padaku. Selalu berbohong kepada Mas Yanto. Berbohong tentang apa? Dia menjanjikan untuk mengabulkan permintaanku. Mengabulkan permintaan Mas Yanto itu apa? Tetapi tidak dikabulkan. Permintaan Mas Yanto itu apa? Saya minta supaya orang tuaku membelikan keinginanku. Keinginan apa? Motor kah? Atau apa? Iya. Motor. Tapi nggak dikabulkan. Itu kenapa? Dia berjanji akan membelikan. Mungkin orang tua Mas Yanto itu belum punya uang untuk membelikan. Dia selalu berbohong. Dia selalu berbohong. Akhirnya, sebelum saya bunuh diri, saya pukul kepalaku. Pukul kepala panjenengan, makanya kepala panjenengan itu berdarah. Iya. Astagfirullahaladzim. Sahabat sedulur, Mas Yanto memukul kepalanya sebelum bunuh diri pakai apa tadi, botol ataupun apa? Dengar nggak? Kita coba tanya lagi. Mungkin orang tua panjenengan itu belum punya duit, makanya belum bisa membelikan. Tidak. Dari saya SMP sampai saya SMA, orang tuaku menjanjikan membelikanku motor. Tapi tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan. Uangnya malah buat judi dan mabuk-mabukan. Allahu Akbar. Judi buat mabuk-mabukan. Akhirnya saya marah. Saya bunuh diri, gantung diri. Dan itu kepala dipukul pakai apa? Saya pukul pakai gelas. Astagfirullah. Sekarang panjenengan menyesal mengakhiri hidupnya. Tapi sekarang panjenengan itu udah beda alam Mas Yanto. Dan orang sekitar sini itu pada ketakutan sering melihat perwujudan panjenengan. Dan lihat sendiri jam segini itu kampung sini itu sepi karena takut sama panjenengan. Saya gentayangan. Saya tidak diterima oleh alam. Tidak diterima. Tolong doakan saya. Saya tersiksa. Baik. Dan panjenengan ada pesan lagi buat keluarga. Maafkan saya. Maafkan. Jika saya salah. Ya, bukan sampaikan, tapi mengakhiri hidup itu perbuatan yang tidak benar, Mas Yanto.
Tapi mudah-mudahan semua amal ibadah Mas Yanto itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan malam hari ini insya Allah aku akan membantu menyempurnakan Mas Yanto. Karena Mas Yanto udah beda alam, ini bukan alam Mas Yanto lagi. Dan kasihan warga-warga sekitaran sini itu pada ketakutan karena pernah perwujudan dari Mas Yanto. Dan Mas Yanto ikhlaskan semua yang ada di duniawi. Terima kasih. Sama-sama Mas Yanto, aku akan membantu mendoakan Mas Yanto dan seluruh semua sahabat. Bantu doanya buat Mas Yanto. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Susana Mas Yanto. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan sahabat, alhamdulillahirabbil alamin. Berkat doa dari panjenengan semua, Mas Yanto insya Allah tidak kembali lagi, dan beliau insya Allah udah sempurna sahabat. Dan ini untuk pelajaran kita semua. Kalian bisa dengar sendiri, Mas Yanto menyesal atas segala perbuatan Mas Yanto dengan cara mengakhiri hidupnya. Dan sahabat semuanya, intinya semarah apapun, seemosi apapun, kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar tidak ada Mas Yanto yang lain lagi. Aku sambil duduk sahabat, malam hari ini aku kayak kelihatan capek banget. Dan sahabat, Mas Yanto, kalian dengar sendiri, Mas Yanto itu dijanjiin sama orang tua Mas Yanto, bapaknya. Itu mulai dari SMP sampai SMA. Beliau dijanjikan mau dibelikan motor. Tapi sampai sekarang beliau belum dibelikan. Marahnya lagi, bapaknya punya uang itu cuma buat berjudi dan mabok-mabokan. Dan akhirnya Mas Yanto itu marah, yang mungkin beliau beradu mulut sama orang tuanya, mungkin marah, dan akhirnya beliau memukul kepalanya Mas Yanto sendiri pakai gelas tadi bilangnya. Dan akhirnya mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Auzubillahi min dzalik. Padahal orang yang meninggalnya mengakhiri hidupnya dengan cara apapun, entah itu gantung diri ataupun apa, beliau nanti akan dihidupkan lagi di akhirat. Dan beliau juga mengakhiri hidupnya lagi di sana itu dengan cara yang mereka
lakukan selama di dunia. Misal beliau meninggalnya gantung diri, di sana dihidupkan lagi, dan di sana pun gantung diri lagi sampai kiamat nanti. Itu kata guru ngajiku dulu. Auzubillah min dzalik. Dan kita selama masih diberi kesehatan, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana kita mendapatkan masalah ataupun ada unek-unek, ganjalan-ganjalan di hati, lebih baik kita sharing. Kita itu membuka rasa kepada saudara, teman, ataupun siapa yang kita percaya untuk bisa memecahkan masalah kita, ataupun paling enggak unek-unek yang ada dalam pikiran hati kita itu plong, ada jalan keluar. Ibaratnya Mas Yanto itu menemui satu titik buntu, tapi dia nggak mau mengungkapkan rasa, nggak mau cerita, nggak mau sharing. Akhirnya iblis setan membisiki beliau dengan amarah, auzubillah min dzalik, dan akhirnya mengakhiri hidupnya. Dan beliau katanya belum bisa diterima. Auzubillah min dzalik. Dan sahabat, sedulur semuanya, pertebalah iman kita, biar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat sahabat semuanya, terima kasih yang selalu setia hadir, yang selalu setia mendoakan channel ini. Dan kita berdua, host, aku dan sahabatku, terima kasih banyak. Dan semoga kalian juga selalu dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan usaha karir, dan dijauhkan dari penyakit berbahaya, orang-orang yang tidak baik, dan didekatkan dengan rezeki, didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan makasih semuanya atas doanya, atas bantuannya. Dan buat kalian yang mungkin baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu subscribe-nya, bantu like-nya, bantu share-nya, biar channel Musafir ini makin berkembang, makin maju. Karena tanpa bantuan dari kalian semuanya, kami ini bukan apa-apa. Kami itu hanyalah segelintir butiran debu yang tiada arti. Karena kalianlah yang menjadi kami berarti. Dan buat sahabat sedulur semuanya, bila mana aku ada salah kata, ucapan, tutur kata, ataupun tingkah laku yang kurang pas, kurang sopan, ataupun apa yang bikin gak enak di penglihatan, di pendengaran, di hati kalian, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Karena aku pribadi hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kehilafan. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Aku tak pamit undur diri dari hadapan kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak semuanya. Sampai bertemu lagi besok, sedulur semuanya.